Selamat datang di Kota Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Terletak sekitar 60 km dari Pekanbaru, Bangkinang menjadi penghubung penting antara Riau dan Sumatera Barat. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekah atau Kota Beriman, mencerminkan kekuatan nilai-nilai keislaman dan budaya Melayu yang kental di masyarakatnya. Secara geografis, Bangkinang berada di dataran rendah hingga berbukit, dilintasi Sungai Kampar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Luas wilayah Kecamatan Bangkinang Kota mencapai puluhan kilometer persegi, dengan penduduk yang ramah dan mayoritas berprofesi di sektor perdagangan, jasa, pendidikan, serta pertanian dan perkebunan. Sebagai pusat pemerintahan, administrasi, ekonomi, dan pendidikan Kabupaten Kampar, Bangkinang terus berkembang pesat. Kota ini memiliki sejarah panjang, pernah menjadi bagian dari wilayah Minangkabau dan Sumatera Tengah, sebelum resmi menjadi ibu kota Kampar pada 6 Juni 1967. Bangkinang juga kaya akan potensi wisata, mulai dari wisata alam seperti air terjun Gulamo yang disebut Green Canyon Riau, Bukit Naang, Puncak Mahligai, Sungai Hijau, hingga wisata religi dan budaya seperti Candi Muara Takus di sekitar wilayah. Jembatan Waterfront City dan Riverside Bangkinang semakin mempercantik wajah kota ini. Dengan semangat gotong royong dan keberagaman, Bangkinang terus maju sebagai kota yang nyaman, religius, dan penuh peluang. Mari kita jaga dan kembangkan bersama Kota Serambi Mekah ini untuk generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Asmadi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2026 Angkatan 1 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Bukit Tinggi. Izinkan saya memaparkan isi dari makalah saya yang berjudul dengan manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Yuk kita bahas satu persatu. Manajemen kinerja adalah proses untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana hal itu dicapai, dan pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi. Manajemen kinerja juga dapat digambarkan sebagai pendekatan strategis dan terintegrasi untuk memberikan kesuksesan yang berkelanjutan bagi organisasi yang berfokus pada peningkatan kinerja. Adapun beberapa kendala dalam manajemen kerja ada dua. Pertama, sistem pengukuran yang tidak tepat, indikator tidak selaras dengan tujuan, terlalu banyaknya angka masa lalu dan tidak mengarah kepada perbaikan. Yang kedua, inkonsistensi pelaksanaan. Kebijakan dan prosedur penilaian kinerja tidak tetap sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan rasa tidak adil di lingkungan kepegawai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap 7 pilar manajemen yang sangat urgen sebagai fondasi kepemimpinan, antara lain yaitu manajemen kinerja, hubungan kinerja, akuntabilitas kinerja, standar pelayanan kinerja, manajemen keuangan negara, manajemen risiko, dan terakhir organisasi digital. Ketujuh pilar ini bukanlah elemen yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan sistem yang saling terkait dan saling memperkuat. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap 7 pilar tersebut, seorang pemimpin akan berisiko mengambil keputusan yang reaktif, tidak terukur, dan berpotensi menimbulkan inefisiensi, bahkan kerugian negara. Dengan memahami dan mengimplementasikan ketujuh pilar tersebut secara holistik, diharapkan dapat mencipta pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola anggaran secara prudent, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Demikianlah video pemaparan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kinerja bukan sekadar tugas rutin, melainkan fondasi utama kepemimpinan yang efektif di sektor keuangan publik. Makalah ini membahas 7 pilar manajemen yang saling terkait. Manajemen kinerja, hubungan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, standar pelayanan kinerja, manajemen keuangan negara, manajemen risiko, dan organisasi digital. Ketujuh pilar ini harus dipahami secara holistik, bukan terpisah-pisah. Ketika seorang pemimpin menguasai ketujuh pilar tersebut, ia mampu mengelola anggaran negara dengan prudent, menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, mengantisipasi risiko, serta membangun sinergi antar lembaga di era digital.
Sebaliknya, jika pemahaman terhadap 7 pilar ini kurang, kepemimpinan akan menjadi reaktif, berpotensi menimbulkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan hilangnya kepercayaan publik. Kesimpulannya, pemahaman mendalam dan terintegrasi terhadap 7 pilar manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap pemimpin di sektor keuangan publik, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.